Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita masih ke bab aljabar di subbab pembagian bentuk aljabar. Kemarin kan sudah perkalian bentuk aljabar. Lah, sebelumnya Bu Kohi mengingatkan dulu kalau di perkalian bentuk aljabar, ingat ya, di perkalian bentuk aljabar itu kalau A pangkat X Y pangkat A pangkat Y itu kan jadinya A pangkat X plus Y, kan gitu ya, dengan variabelnya ini harus sama. Kalau ininya nggak sama kan nggak bisa diginiin. Nah, kalau sekarang di pembagian aljabar A pangkat X dibagi A pangkat Y itu hasilnya A pangkat X dikurang Y, kayak gitu ya. Kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu dikurang, kayak gitu. Terus AX dibagi BY itu kalau di pembagian jadi AX per BY, kayak gitu ya. Kan pembagian jadi per itu. Dalam pembagian bentuk aljabar itu ada pembagian satu suku, ada pembagian dua suku. Kalau pembagian satu suku itu kayak gini, misalkan ada ada soal A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, berarti A pangkat 5 per A pangkat 2. Nah, kalau sudah kayak gini sama dengan, ingat pembagian dan variabelnya sama, itu berarti A pangkat 5 dikurang 2 sama dengan A pangkat 3, seperti itu ya. Lagi contohnya, A pangkat 4 Y pangkat 3 Z dibagi A pangkat 2 Y pangkat 2 Z. Itu kita jadikan per dulu. X pangkat 4 Y pangkat 3 Z per X pangkat 2 Y pangkat 2 Z, gitu ya. Nah, sukunya yang sama, berarti A pangkat 4 dikurangi berapa ini? Kan jadinya gini kan, X pangkat 4 per X pangkat 2 Y pangkat 3 per Y pangkat 2 Z per Z, gini kan. Nah, itu kita jadikan kayak gini, berarti X pangkat 4 dikurang 2, gitu kan, ini 2. Terus Y pangkat 3 dikurangi 2 Z pangkat 1. Kalau ingat pangkat, kalau nggak ada tulisannya berarti pangkat 1 ya. Z pangkat 1 dikurangi 1. Nah, sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2, 2. Y pangkat 3 dikurangi 2, 1 ya. Tak tulis dulu aja wes ya. Terus Z pangkat 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 0, Z pangkat 0. Nah, di sini Z pangkat 0 itu apapun, bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Diingat-ingat ya. Ingat, Z pangkat 0 sama dengan 1. Ingat ya. X pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan sini 20 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya hasilnya 1. Apapun, bilangan berapapun, 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Ya, apapun itu kalau di pangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, berarti ini kan X kuadrat Y pangkat 1, gak usah ditulis, berarti pangkat satunya gak usah ditulis, berarti Y sama Z pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 1 kan apapun kalau Y dikalikan 1 kan hasilnya Y aja kan, dia sendiri, berarti X pangkat 2 Y, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ingat-ingat ini, apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Terus yang berikutnya nomor 3, 6A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B. Nah, jadi 6A pangkat 3B pangkat 2 per 3A pangkat 2B, gini ya. Kalau kayak gini, Kak, ada angka, ada variabel. Angka sama angka, variabel sama variabel, gitu ya. 6 dibagi 3, 6 bagi 3, terus A pangkat 3 per A pangkat 2
terus B pangkat 2 per B gini ya. Nah jadinya 6 bagi 3 berapa? 2 kan. A pangkat 3 sama dibagi A pangkat 2 berarti A pangkat 3 dikurangi 2. B pangkat 2 ini kan pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2. A pangkat 1 kan ini 3 dikurangi 2 1. B pangkat 2 dikurangi 1 1 berarti B pangkat 1 nggak usah tulis ya. A pangkat 1 B pangkat 1 nggak usah ditulis kayak gitu ya. Terus lagi 35 X pangkat 3 Y pangkat 3 per 7X kuadrat Y sama dengan 35 per 7 X pangkat 3 per X pangkat 2 Y pangkat 3 per Y. 35 bagi 7 berapa? Kan 5. Nah X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 berarti X pangkat 3 per 2. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1 berarti Y pangkat 3 dikurangi 1. 5 X pangkat 3 dikurangi 2 kan X pangkat 1 nggak usah tulis. Terus Y pangkat 3 dikurangi 2 berarti Y pangkat 2 kayak gitu. Hasilnya 5X Y pangkat 2 gitu. Nah untuk selanjutnya ini ada tentukan hasil bagi berikut ya. 8X pangkat 2 plus 4X negatif 16 oleh 4. Nah kalau kayak gini ini kita masuk ke pembagian 2 suku atau lebih. Kalau tadi kan 1 suku aja, kalau ini 2 suku atau lebih. Nah ini kan suku ini ada 3 suku. Nah kayak gitu kalau 2 suku atau lebih ini kita harus pakai porogapit. Masih inget kan porogapit SD dulu. Nah berarti kita tulis dulu 8X pangkat 2 plus 4X negatif 16 di porogapit dibagi 4 gitu ya. Nah caranya gimana? Ini dibagi ini 4X kuadrat 8X kuadrat dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. Berarti ini 2X kuadrat. Nah kalau porogapit kan gitu, ini dibagi gini, dibagi ya. Terus kalau ke bawahnya, terus ini ke sini itu dikali, itu kan. Nah berarti 8X kuadrat dibagi 4 berarti kan 2X kuadrat. Nah sekarang 2X kuadrat dikalikan 4 kan ke sini dikalikan berarti 8X kuadrat. Nah dikurangi 8X kuadrat, 8X kuadrat dikurangi 8X kuadrat kan 0, berarti ini kan ke bawah 4X dikurangi 16 gitu ya. Nah terus lagi 4X dibagi 4 di sini berarti 4X dibagi 4. Ingat kalau samain masih bingung berarti 4X dibagi 4. Nah ini bisa kan, ini 4 dibagi 4 kan 1 sama dengan X, paham? 4X dibagi 4 berarti huruf angka sama angka, huruf sama huruf, berarti 4 bagi 4 1X, X bagi 1 X berarti X ya, tinggal ya 4X bagi 4 X. Terus X dikali X X kali 4 X kali 4 berarti 4X seperti itu ya. Berarti berapa ini kan 4X kan dikurangi 4X kurangi 4X 0 berarti 16 dikurangi negatif 16 dikurangi 0 berarti jawabannya negatif 16 kan 0 berarti 16 ya, 16 nya turun. Nah 16 dibagi 4 berapa? 4 kan, 16 dibagi 4 ini ke atas ini dibagi 16 bagi 4 4 kali 4 16.
0 gitu ya. Berarti hasil dari, tentukan hasil dari 8x pangkat 2 plus 4x negatif 16 dibagi 4 itu hasilnya 2x kuadrat plus x plus 4. Seperti itu. Nah, untuk soal yang berikutnya, tentukan hasil bagi berikut. X pangkat 3 plus 2x kuadrat negatif 5x negatif 6 dibagi x negatif 2. Nah, ini pembaginya ada 2 suku. Jadi, sekarang kita kayak tadi caranya, ini ke sini dibagi, terus nanti ke bawahnya dikali. Oke? Berarti kan x pangkat 3 dibagi x. Kan x pangkat 3 dibagi x. Atau gini aja biar samain nggak bingung. X pangkat 3 itu kan artinya x kali x kali x dibagi x. Nah, kan habis, tinggal sama dengan x kali x kuadrat. Berarti x pangkat 3 bagi x itu x kuadrat, kayak gitu. Nah, kalau sudah itu ke bawahnya dikalikan. X pangkat 2 dikali x, berarti x pangkat 3. Terus karena ini 2 suku, harus dikali lagi yang suku berikutnya. X kuadrat dikali negatif 2, berarti negatif 2x kuadrat dikurang. Nah, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, berarti kan 0 ini. Terus x pangkat 3. Nah, kalau ini aljabar ingat 2x kuadrat dikurang negatif 2x kuadrat. Paham? Ini kan 2x kuadrat dikurangi negatif 2x kuadrat. Berarti kan apa? Kalau dijabarkan kan kayak gini. 2x kuadrat negatif kali negatif positif 2x kuadrat. Jadi sama dengan 2 tambah 2 4x kuadrat. 2x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya 4x kuadrat. Ingat 2 jeruk ditambah 2 jeruk hasilnya 4 jeruk ya. Nah, kayak gini. Terus ini berarti berapa hasilnya? Kan ini positif 2x kuadrat dikurangi negatif 2x kuadrat, berarti 4x kuadrat. Seperti itu. Terus kalau sudah gini, ini dibagi ini lagi, berarti 4x kuadrat dibagi x tambah 4x kali x 4x kuadrat. Oh, ini dibawahkan dulu enggak apa-apa sih. Negatif 5x. Ini kan turun kan, ini kan turun. Nah, kurang kan iki wis. Ini kan sudah turun. Berarti iki 0. Ini berarti 5x kurangi 6. Nah, ini kan ada 2 suku. Jadi ini harus dikalikan juga di sini. Enggak hanya kosong, berarti 4x kan ini tadi 4x kuadrat dikali x, berarti 4x dikali x 4x kuadrat. Sekarang gantian yang sebelah sini, 4x kali negatif 2, berarti negatif berapa? 4x dikali negatif 2, negatif 8x gitu. Ini salah, maaf. Nah, terus ini jadinya kan 5x negatif 5x dikurangi negatif 5x dikurangi negatif 8x. Nah, negatif 5x negatif kali negatif positif 8x. Nah, punya hutang 5x terus dibayar samaan punya uang 8x, berarti kan banyakan uangnya kan daripada hutangnya, berarti tinggal 3x kayak gitu. Berarti di sini 3x terus negatif 6 gitu ya. Nah, sekarang yang ke sini ke atasnya 3x dibagi x 3, terus 3x kali x 3x 3 kali negatif 2 negatif 6 dengan 0
Berarti hasilnya X kuadrat plus 4X plus 3. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. Berarti 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X negatif 6 dibagi X pangkat 2 negatif X negatif 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berarti hasilnya X ya. Nah kan, X pangkat 3, X kali X kali X dibagi X pangkat 2, X kali X. Nah, 2 berarti sama dengan X, tinggal X ya. Berarti X. X dikali X pangkat 2. Jawabannya X pangkat 3. Terus X dikali negatif X kuadrat. X dikali negatif 2 2X. Gitu ya. Paham nggak? Kan ini tadi kan 3X pangkat 3 itu dibagi X kuadrat, jawabannya kan X. Nah, karena ini ada 3 suku, berarti X ini dikalikan 3 suku ini, berarti X dikalikan X kuadrat, hasilnya X pangkat 3. X dikalikan negatif X, hasilnya negatif X kuadrat. X dikalikan negatif 2X, hasilnya negatif 2X. Nah, dikurangi. Ini habis ya, X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis. Nah, ini 2X positif 2X kuadrat dikurangi negatif X pangkat 2. Berarti kan 2X kuadrat dikurangi negatif X kuadrat. Jadinya 2X pangkat 2 negatif kali negatif kan positif. X pangkat 2. Nah, 2X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 3X kuadrat. Kok 3 Bu? Iya, 2 ditambah 1. Satunya kan nggak tulis, berarti 3X kuadrat. Kayak gitu ya. Berarti di sini 3X kuadrat. Terus ini, negatif 5 dikurangi negatif 2. Negatif 5X dikurangi negatif 2X. Hasilnya negatif 5X, negatif kali negatif positif 2X. Utang negatif 5X, uangmu 2X, berarti kan utangmu masih negatif 3X, gitu kan? Negatif 3X. Nah, gitu. Nah, sudah. Berarti 6-nya turun, negatif 6. Turun ya. Nah, terus ini sekarang dibagikan ke ini. 3X kuadrat dibagi X kuadrat. Berarti plus 3. Nah, sekarang ke bawah. Dikalikan. Karena ini 3 suku, jadi 3 ini dikalikan 3 suku ini. 3 dikali X pangkat 2. Berarti 3X pangkat 2. 3 dikali negatif X. Negatif 3X. 3 dikali negatif 2. Berarti negatif 6. Nah, dikurangi kan ini berapa? Ini kan habis ya. Ini jadi positif kan? Kalau ini dikurangi ini kan jadi positif, berarti 0 kan? Ini juga jadi positif, berarti 0. Dari sini 0. Nah, untuk soal yang berikutnya. 2, tentukan hasil bagi 2X pangkat 2 ditambah 3X negatif 4 dibagi X plus 3. 2X kuadrat dibagi X berarti kan 2X ya. 2X kali X berarti 2X kuadrat. 2X kali 3, karena ini 2 suku, 2X ini dibagi 2 suku. 2X kali 3 berarti ditambah 6X dikurangi. Ini kan habis. Terus ini berarti negatif 3X. Ya enggak? 3X dikurangi 6X berarti negatif 3X. Terus negatif 4-nya turun. Nah, negatif 3X dibagi X berarti negatif 3. Negatif 3 kali X negatif 3X. Negatif 3 kali positif 3 berarti negatif 9. Nah, dikurangi. Ini kan habis ya. Nah, ini 4 negatif 9 berarti negatif 4 kurangi negatif 9.
negatif 4, negatif kali negatif positif 9. Nah, sampean punya utang 4, uangnya sampean 9, berarti kan uangnya sampean tinggal 5. Nah, 5 kan nggak bisa dibagi ini, jadi jawabannya dari tentukan hasil 2x kuadrat, hasil dari 2x pangkat 2 plus 3x negatif 4 oleh x plus 3 adalah 2x negatif 3 sisa 5, ditulis sisanya. Nah, jadi dalam perkalian aljabar itu ada yang hasilnya 0 kan, tadi awalnya 0 semua kan hasilnya, sisanya 0 semua kan. Ada juga yang dia itu punya hasil dan punya sisa, kayak yang nomor ini, nomor 4 ini, seperti itu ya. Nah, untuk silahkan dipelajari itu YouTube-nya, videonya Bukohi itu. Mending kalau matematika itu mending ditulis aja. Kalau kurang paham diulang-ulang lagi. Terus kalau ada kesalahan, maksudnya Bukohi tadi menjelaskan, mohon maaf. Insya Allah nanti kalau kurang paham atau ada yang salah, silahkan chat WA pribadi ya. Dan untuk supaya sampean bisa berlatih, untuk tugasnya silahkan dibuka buku paket halaman 231 kalau di buku cetak. Kalau di e-booknya silahkan dicari ya. Ayo kita berlatih 3.4. Kerjakan nomor 1 A, B, C, D, E dan 2 itu ya. Silahkan kerjakan, semoga bisa. Kalau matematika itu harus berlatih ya nak ya. Kalau nggak berlatih ya nggak bisa. Kalau hanya melihat itu nggak bisa gitu ya. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.